Kemacetan panjang terjadi di Permukiman kampung nelayan di kawasan Kali. terus urbanisasi masyarakat setelah Pedagang kaki lima kembali berjualan saat di atas ini trotoar. nongkrong di coffee shop sudah menjadi gaya hidup bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Famela dengan NIM 24011146882. Saya dari program studi Sosiologi kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Literasi Digital dengan tema fenomena sosial. Baiklah, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian fenomena sosial. Pasti dari beberapa orang sudah ada yang mengetahui apa itu fenomena sosial, dan ada pula yang belum mengetahui apa sih fenomena sosial itu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fenomena sosial. Apa itu fenomena sosial? Fenomena sosial itu dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang dapat diamati dan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari biasanya dapat menimbulkan masalah sosial. Masalah fenomena sosial dalam perspektif sosiologi biasanya sering disebut dengan social problem. Baiklah, di sini saya akan mengambil fenomena sosial yang terjadi di perkotaan. Saya akan menjelaskan beberapa contoh fenomena sosial yang terjadi di perkotaan. Berikut saya akan cantumkan gambarnya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa gambar contoh fenomena sosial yang terjadi di perkotaan. Gambar yang pertama ini menunjukkan adanya pemukiman kumuh di wilayah perkotaan. Kemudian bisa kita lihat adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan untuk tempat berjualan. Sedangkan yang kita tahu, badan jalan itu bukanlah tempat untuk berjualan. Selanjutnya bisa kita lihat akibat dari banyaknya daya tarik kota yang masih tinggi, kemudian membuat masyarakat desa berbondong-bondong menuju kota untuk mencari pekerjaan, pendidikan, ataupun kehidupan yang lebih baik. Biasanya disebut dengan urbanisasi. Urbanisasi sendiri memiliki dampak negatif dan positif, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, namun juga menyebabkan kemacetan dan tekanan infrastruktur. Nah, gambar yang terakhir ini berkaitan dengan gaya hidup masyarakat kota, di mana masyarakat kota saat ini sering kita lihat trennya yaitu suka sekali berkumpul pada kafe-kafe ataupun tempat kulineran yang ada di perkotaan. Macet udah dari arah sana. Untuk sampai lewat Malang sana bisa setengah jam sampai 40 menit, padahal kan cuma 1 kiloan ya. Penuh semangat, perempuan lansia ini terus menyiramkan air ke tubuh sebagai bagian dari adegan mandi lumpur yang disiarkan secara langsung atau live melalui akun media sosial TikTok. Adegan berbasah-basah dan mandi seperti ini bisa berlangsung dalam hitungan jam sehingga menuai kecaman dan viral di jagat maya. Fenomena sosial sangat penting untuk dipahami karena dapat menjadi dasar untuk menganalisis dan memecahkan masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat. Itulah mengapa sosiologi sangat relevan dalam konteks fenomena sosial. Beberapa alasannya. Yang pertama, sosiologi dapat membantu penyebab mendasar dari fenomena sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, ataupun konflik. Yang kedua, sosiologi membantu mengungkap pola-pola tertentu dalam fenomena sosial, misalnya tren migrasi, konsumsi media, ataupun perilaku politik. Yang ketiga, sosiologi mengajarkan cara berpikir kritis terhadap norma nilai dan struktur sosial. Hal ini memungkinkan individu untuk mengevaluasi apakah fenomena sosial tertentu membawa dampak positif atau dampak negatif. Dan ada beberapa alasan lainnya. Dengan demikian, sosiologi berfungsi sebagai alat untuk memahami, menganalisis, dan merespons fenomena sosial secara holistik demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Demikian pembahasan tentang fenomena sosial. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.